Rohani bertumbuh karena 4M. Ini adalah klip singkat tentang panduan bagaimana kita melakukan 4M secara mandiri. 4M adalah cara makan makanan rohani yang benar setiap hari. Kita perlu mengerti cara makan makanan yang benar supaya kita bisa bertumbuh dengan sehat, bukan? Demikian pula dengan rohani kita. Kita harus menggunakan cara makan yang benar supaya firman Tuhan itu benar-benar bisa menjadi iman yang membawa rohani kita semakin dewasa setiap hari. M yang pertama adalah membaca firman di hadirat Kristus. Apa yang dimaksud dengan membaca firman? Pertama, kita harus baca sampai paham. Kita baca sampai paham ceritanya atau kita paham akan maksudnya. Kalau firman Tuhan yang kita baca bentuknya cerita, kita harus membaca sampai kita memahami ceritanya. Kalau firman Tuhan yang kita baca bentuknya surat, puisi atau nasihat, kita harus baca sampai kita paham maksudnya. Nah, setelah kita memahami, kita baru bisa merasakan. Apa yang kita rasakan? Yang pertama, kita bisa merasakan suasana hati dari orang-orang yang ada dalam bacaan Alkitab tersebut. Atau kita bisa merasakan dari suasana hati dari orang yang menulis bacaan Alkitab tersebut. Atau kita bisa juga merasakan suasana hati dari hati Tuhan yang ditulis dalam bacaan Alkitab tersebut. Setelah kita membaca, memahami, dan juga merasakan, kita akan masuk kepada M kedua, yaitu kita merenungkan firman Kristus. Apakah sebenarnya merenungkan firman Kristus itu? Merenungkan firman Kristus adalah kita membawa hidup kita sehari itu ke dalam firman yang kita baca. Inilah yang disebut kita punya waktu ngobrol dengan Tuhan Yesus atau berdialog dengan Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Ada 4 pertanyaan yang kita bisa gunakan saat kita ngobrol dengan Tuhan Yesus. Yang pertama, kita bisa tanyakan, apa yang engkau hendak katakan Yesus tentang hidupku melalui bacaan firman Tuhan ini? Pada saat ada bagian dari bacaan firman itu yang seperti muncul dan berkesan di hati kita setelah kita bertanya ini, catatlah, karena itu adalah apa yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan yang kita baca. Pertanyaan yang kedua, kita bisa tanyakan, adakah dosa yang engkau hendak ingatkan aku melalui bacaan firman Tuhan ini? Kalau Roh Kudus ingatkan kita ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, itulah sebenarnya dosa yang harus kita tinggalkan menurut firman Tuhan ini. Kita catat. Pertanyaan yang ketiga, kita bisa bertanya kepada Tuhan Yesus, adakah perintahmu yang harus aku pegang melalui bacaan firman Tuhan ini? Pada saat setelah kita bertanya hal ini, dan Roh Kudus seperti menuntun kita mengingatkan akan hal-hal tertentu dari bagian firman Tuhan itu yang menjadi perintah buat kita, itu catat, karena itulah suara Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kemudian yang keempat, kita bertanya, adakah janji darimu untuk hidupku sekarang melalui bacaan firman Tuhan ini? Catat janji Tuhan yang Anda dapatkan dari firman Tuhan. Jadi 4 pertanyaan ini, yaitu apa yang hendak engkau katakan? 2, adakah dosa? 3, adakah perintah? Keempat, adakah janji? Keempat pertanyaan inilah yang akan selalu kita gunakan saat kita berdialog dengan Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang kita baca. Yang kita sudah baca, kita pahami, dan kita sudah rasakan. Kemudian M ketiga adalah kita bagian yang melakukan firman Kristus. Ini bicara tentang hari-hari waktu
yang harus kita lalui setelah kita melakukan saat teduh, yaitu apa yang harus saya lakukan hari ini Tuhan. Melalui firman yang sudah saya baca, saya pahami, saya rasakan, dan saya sudah dapatkan hal-hal yang Engkau katakan. Jadi apa yang harus saya lakukan hari ini Tuhan. M yang keempat adalah membagikan firman Kristus. Membagikan yang didapat bisa melalui telepon, ngomong langsung, atau by chatting dengan orang-orang yang di sekitar rumah kita, di keluarga, dengan pemurid, dengan teman kompak atau teman komsel. Yang dibagikan adalah ini. Kita bisa ceritakan, ini yang akan kulakukan hari ini. Ceritakanlah apa yang hendak engkau lakukan setelah melakukan renungan firman Tuhan. Dan yang kedua, ceritakanlah apa alasannya engkau hendak lakukan itu. Engkau mendapatkan dasar firman Tuhan apa sehingga engkau mau lakukan itu. Kedua hal ini kalau kita lakukan, mulai dari M ke-1, M ke-2, M ke-3, dan M ke-4, kalau kita lakukan dengan setia setiap hari, seperti kata firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 18, bahwa tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ini kebenaran yang akan kita alami juga. Maka kehidupan rohani kita akan semakin dewasa sampai akhirnya kita serupa dengan Kristus. Selamat bersaat teduh, selamat berdialog dengan Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus sampai kita menjadi dewasa serupa seperti Kristus. Tuhan Yesus berkati.